Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa awjada wa afna wa as'ada wa ashqa wa adhaka wa abka wa afqara wa aghna wa khalaqal insana min nutfatin tubna. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi la yafna wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqu ilal jannati allati takhlud wa tabqa, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal mukhtar min khairil wara khuluqan wa khalqan bil kamalita wahada. Dhu ra'fatin bil mu'minina wa rahmatin sammaka rabbuka fil qur'ani Muhammada. Ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bittaqwallah فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ربنا لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض وما فيهن. أنت الحق ولقاؤك حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. Sadaqallahul azim. Jemaah rahimakumullah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah nikmat yang paling besar. Ada 3 yang kita rasakan hari ini. Yang pertama, nikmat keimanan yang mendorong kita dari tempat kita bekerja. Kita langkahkan kaki karena panggilan iman, ketakwaan kita kepada Allah untuk melaksanakan sholat Jumat ini. Yang kedua, nikmat sehat. Dengan sehat, badan bisa diangkat, wajah, kepala bisa digelengkan, kaki bisa diayunkan karena sehat. Dengan itu kita bisa berangkat menyembah Allah ke tempat ini. Dan yang ketiga, Allah beri kita nikmat berupa usia. Dan usia ini mengantarkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Kita bisa beribadah sebab kita masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Jemaah, negeri yang kita cintai ini adalah negeri yang rawan musibah. Para ilmuwan menjelaskan kita adalah daerah ring of fire. Kita ini mata rantai api. Gunung sana meletus, Sinabung meletus, rantai apinya di bawah itu nyambung. Memang kita ini berada di atas tungku api negeri kita ini. Ya, bahkan BMKG ya, atau ilmuwan pakar gempa bernama Bulani dari Australia, dia menjelaskan bahwa patahan yang dingerikan nanti di daerah Selat Sunda itu, jika itu terjadi, gempa itu menghempas, lalu akan naik air 57 meter. 57 meter. Sisa imbasan air itu akan kena DKI sekitar 15 meter. 15 meter Jakarta tenggelam kita. Itu jemaah. Dan itulah daerah yang tempat tinggal kita Indonesia. Ya, memang begitu Allah ciptakan tempat kita ini. Sehingga nanti efek positifnya subur tanaman. Tapi satu hal mengerikan itu tadi, yang Khotib bilang tadi. Ya, dan itu pengamatan para ilmuwan. Jemaah rahimakumullah. Dan ini termasuk sesuatu yang harus kita terima karena kita tinggal di negeri ini. Ya. Bagaimana sikap kita agar kita tidak terkena hal ini, karena kita memang di daerah yang rawan tadi. Maka sikap kita adalah berhati-hati terhadap Tuhan kita.
Begini maksud khotib begini. Ada orang berkata, jangan katakan setiap ada musibah di negeri ini adalah fenomena alam katanya. Ya, jika ada orang berpikir seperti itu, dia akan menjadi orang yang sekuler cara pandangnya. Kita buat. Kalau ada kita lihat ada kapal berjalan di laut, berlayar. Kita kan sudah punya logika, pasti ada yang buat kapal, ada nahodanya, ya, betul nggak? Tidak mungkin kapal itu salamik abrakadabra ada sendiri berlayar dia. Alam ini tidak akan mungkin ada tanpa ada pembuatnya. Ya, tidak akan mungkin terjadi ada musibah tanpa ada yang mengguncangnya. Jika Bapak berpikir kausalistik, sebab patahan terjadi gempa, musibah, itu pikiran orang sekuler itu. Cara pikir begitu tuh. Ya. Bagaimana Allah menciptakan tiba-tiba terang, tiba-tiba malam, tiba-tiba gelap, tiba-tiba hujan, tanpa ada yang mengatur. Menuju malam harus redup sore namanya, menuju siang harus redup duha namanya. Tidak mungkin ini tidak ada yang diatur, ada yang mengaturnya. Makanya dulu para sahabat dan Nabi juga menjelaskan, jika ada musibah mereka mendekatkan dengan maksiat itu. Sekali lagi, jika ada musibah, mereka cara benarnya bukan kausalistik tadi, karena terjadi ini patahan atau terjadi tanaman gundul, lalu terjadilah erosi, sehingga terjadilah tanah longsor. Kalau kita berpikir sampai situ, ateis itu, lama-lama kita nanti bandingkan Tuhan ya. Ingat gejala alamiah. Sekarang begini, jika orang berpikir gejala alamiah dia, orang beriman, lihat, ada dua asupan kita. Pertama ada asupan otak kita, yang kedua ada asupan hati kita. Asupan otak kita, informasi dari BMKG, informasi dari BRIN, dan pakar-pakar meteorologi lainnya tentang alam ini. Baik, kita cerna, kita paham, dapat ilmu. Tapi kan ada hati kita, begitu terjadi, kenapa terjadi ya? Orang beriman begitu tuh, tajam dia. Kenapa terjadi bencana ini? Satu kata yang tidak bagus dari seorang penyanyi yang viral, mungkin alam mulai bosan. Bagus, saya bagus, tapi untuk poin tak boleh. Tidak boleh kita mengatakan Tuhan seperti itu. Ya, kita bersangka buruk kepada Tuhan. Mungkin Tuhan bosan. Hadis sahih Imam Muslim, Rasul bersabda, la yamutunna ahadukum hatta yuhsinu dzan ila Allah. Jangan kalian mati, kata Nabi, sampai kalian sudah berbaik sangka kepada Allah. Mungkin Tuhan bosan. Apa Allah punya sifat bosan? Tidak ada jemaah. Allah itu tidak punya sifat bosan. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Tuhan itu sibuk mengatur makhluknya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka ada sebuah sifat yang tercabut dari Allah. Allah tidak mungkin punya dua sifat ini. Apa itu? La ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalau sedikit saja Allah mengantuk, tabrakan alam ini. Sedikit saja Allah tidur, lenyap alam ini. Jangan bersangka sama Tuhan. Jadi kalau sudah urusan Tuhan, nggak boleh kita ngarang-ngarang, mungkin, nebak-nebak, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jangan sentuh Tuhan. Mungkin Tuhan bosan, nggak ada Allah bosan. Allah kasih orang kafir pun Allah kasih nikmat, Allah kasih rahmat. Jemaah Allah, negeri kita yang terjadi baru-baru ini di Cianjur, kita tahu sebelum Ustaz Munzir Situmorang yang kita mendapatkan videonya menjelaskan kristenisasi tahun 90-an, almarhum Kiai Haji Zainul MJ sudah memberikan warning. Ada yayasan Kinarsi namanya, pemiliknya Ibu Prawiro, dia ini istri dari salah satu menteri zaman Pak Harto. Dia sudah punya program mengkristenkan dari Majalengka sampai Rangkas Bitung. Tahun 90-an udah ada statement, ya, dibiayai, dikasih uang segala macam, dan itu berhasil, ya, berhasil. Yang masalahnya tidak masalah bagi kita jika tidak beragama, tapi sudah beragama diagamain lagi, itu kan jadi masalah namanya. Kalau dia ateis tak beragama silakan. Begitu dia masuk, lalu dia membuat misinya, itu yang menjadi masalah terhadap kita.
Pak, biarin aja lah dia mengkristenkan, apa sih urusannya? Jamaah, ini bukan hal sepele dalam agama. Ya, perhatikan. Ya, begitu Nabi Muhammad meninggal, kehilangan haluan di masyarakat muslimin, sehingga terjadi dua hal yang viral. Pertama, orang tidak mau lagi bayar zakat. Yang kedua, banyak utang. Sekarang akan terlihat bagaimana perilaku Abu Bakar ketika ada yang murtad waktu itu. Bagaimana? Dia bunuh, dia perangi. Kalau ini biasa-biasa aja, biasa-biasa. Tapi kan ada referensi. Bahkan Nabi mengatakan hadis Imam Bukhari, "Man baddala dinuhu faqtuluh." Barang siapa yang dia mengganti agamanya, bunuh dia, kata Nabi. Maksudnya ancaman bagi mereka harus dipenggal kepalanya, murtad ini. Ya, tempat itu kita tahu. Satu, yang kedua itu tempat itu viral dengan hal yang terjadi sehingga daerah 100% Ciranjang itu kita lihat sudah mereka berpeci, songkok putih, berjilbab, akidahnya sudah non muslim. Jamaah rahimakumullah. Sekarang kita lihat, dan itu mengandung musibah. Perhatikan jamaah, khatib katakan begitu ada musibah kita harus tarik ke atas itu. Ada dosa itu. Setiap ada musibah jamaah, ada dosa. Saudara berjalan, begitu berjalan tiba-tiba kakinya tersandung batu, berletak, jempolnya terbuka, aduh, sudah ada dosa itu. Makanya Nabi anjurkan, jika kalian mendapatkan musibah, ucapkan alhamdulillah. Itu paling tinggi ratingnya orang terkena musibah. Kata Nabi, jika kalian dapat nikmat, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Terus jika dapat musibah, mendapat nikmat, mendapat musibah, kata Nabi, alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Baik. Kita lihat dulu para sahabat bagaimana mendekatkan musibah dengan dosa. Suatu ketika Umar bin Khattab terjadi gempa. Begitu terjadi gempa, dia naik ke mimbar. Cepat sekali kalian berbuat maksiat, kata Umar. Padahal sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Jika terjadi gempa kedua kali, saya akan berhenti menjadi khalifah. Kenapa? Lihat, kalian tidak bertaubat berarti kepada Allah. Tidak ada yang bisa mendiamkan musibah ini kecuali Allah. Jangankan Tuhan. Ayat Allah itu kan dua. Pertama, ayat Allah itu yang tertulis, maktubah. Yang kedua, maknunah, yang tercipta itu. Makanya gempa bumi itu ayat Allah itu. Perhatikan jemaah. Di akhir surat Maryam, Maryam itu emaknya Nabi Isa, Yesus. Di akhir surat itu mau selesai, ada ungkapan begini. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit ini pecah, meredah. Wa tanshaqqu al-ardh, dan bumi ini terbuka. Langit retak, bumi pecah. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit ini retak dan bumi pecah. Wa takhirul jibal hadda, dan gunung ingin meruntuhkan dirinya, ingin longsor gunung itu. Ya. Apa itu ujung ayatnya? Anda'u lirrahmani walada. Gara-gara kalian mengatakan Tuhan punya anak. Alam ini protes. Tuhan. Orang Yahudi punya anak Tuhan. Siapa anaknya? Nabi Uzair. Orang Nasrani, Allah punya anak. Siapa anaknya? Yesus. Siapa punya anak lagi? Orang kafir Quraisy mengatakan Allah punya anak. Walau ibadah, Allah punya anak perempuan. Siapa anak perempuan Allah itu? Kata orang kafir Quraisy adalah para malaikat. Ya, alam ini marah disebut Tuhan itu punya anak. Masih. Baik. Apa sebabnya? 112 Al-Baqarah. Turiban alaihimul qillatu ayyana ma tuqifi. Kalian akan selalu ditimpakan musibah oleh Allah. Ya. Kecuali jika kalian itu nanti obatnya. Kalau tidak akan sampaikan itu obatnya. Kita lihat dulu, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Penyebabnya kalian ingkar sama ayat Allah. Mengingkari ayat Allah. Apa itu? Salah satunya menjual akidahnya. Menjual keyakinannya. Entah apa sebabnya. Tidak ada jemaah. Ya maaf, ini saya bicara kepada sesama kaum muslimin. Tidak ada orang yang bertahan di agama seberang itu
kecuali dua hal, faktor ekonomi, faktor kebodohan. Sedikit dia berpikir, pasti dia akan masuk Islam. Kenapa? Kok saya menyembah orang, he is tricky. Satu. Yang kedua, kok saya punya Tuhan dinobatkan oleh Paulus jadi Tuhan. Kok Tuhan diangkat dan disematkan serta diwisuda diangkat. Sedikit saja dia berpikir, dia pasti akan masuk kepada Islam. Maka kita lihat negara-negara luar sana berbondong-bondong masuk Islam. Kita tahu viral sekarang Piala Dunia ini, berapa banyak orang terkesima, seorang pokoknya dari yang masuk Islam disebabkan dari mendengar azan-azan dan sebagainya. Alhamdulillah mereka tidak melihat kepada media, mereka melihat kepada apa? Mereka melihat kepada konsepnya. Ya, baik jemaah Allah. Dzalika bi annahum kufur kepada Allah. Wa yaqtulul anbiya, membunuh para nabi. Membunuh para nabi itu mengkriminal para ulama itu. Kok sekarang itu? Ya. Tanpa dosa, tanpa sebab, langsung mereka dikriminal atau membunuh orang-orang yang baik, yang soleh-soleh, sehingga kasusnya pun tidak ada yang akan angkat. Ya, wa yaqtulul anbiya bi ghairi dzalika bima asaw. Kata Allah, itu karena kalian berbuat maksiat. Tempat itu memang tempatnya menyetor orang-orang yang mancung hidungnya untuk kawin mut'ah. Sehingga banyak kita lihat sepanjang itu anak-anak yang mancung-mancung hidungnya. Kaum mut'ah itu sudah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Syiah kembali menebar itu. Ya, zina. Makanya Aisyah mengatakan begini. Ketika datang Anas bin Malik, Aisyah, apa terjadi? Kenapa musibah ini terjadi? Kata Aisyah istri Nabi, jika zina sudah tersebar di mana-mana, minuman khamar sudah diminum di mana-mana, bahkan di baking, bahkan dibuat online segala macam. Dua. Yang ketiga, jika sudah musik di mana-mana, maka Allah mengatakan, ya ardi, wahai bumi, bergoncanglah engkau, kata Allah. Wahai bumi, goyang. Gempa namanya. Jemaah Allah, itulah kita beriman kepada Allah. Setiap maksiat yang ada, kita harus tarik kepada dosa. Hanya nanti begini, jika musibah itu datang kepada orang beriman yang soleh-soleh, maka itu menjadi ujian bagi dia. Yang ahlul maksiat tapi beriman juga, cobaan bagi dia. Orang-orang yang murtad dan keluar dari agama Allah serta membuat maksiat, azab bagi dia. Tergantung saja itu. Seperti begini, COVID itu termasuk jika orang mati wabah, dia akan mati syahid, Pak. Baik, bagaimana kalau meninggal orang non-muslim? Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, jika ada orang mati wabah, maka tak syahid terhadap dua orang ini. Pertama, orang yang mati dalam keadaan agamanya kafir. Yang kedua, yang mati itu ahlul maksiat. Maka musibah COVID bagi dia atau wabah tidak menjadi mati syahid, tapi azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu as-sami'ul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah, Rasul bersabda, termasuk orang yang syahid adalah sahibul hadam, orang yang mati tertimpa benda keras. Ya, mereka tertimpa reruntuhan. Kita tidak tahu siapa di antara mereka. Mungkin ada di antara mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi diumumkan masjid ini menggalang dana. Maka bismillahirrahmanirrahim, kita memberikan infak yang terbaik kita untuk membantu saudara kita. Sebab Nabi bersabda, "Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum." Barang siapa, kata Nabi, tak peduli kepada urusan orang muslim, maka dia bukan bagian dari golongan orang-orang muslim, golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membantulah semampu kita, berapapun ada uang kita atau apa yang bisa kita kasih untuk saudara kita, ya, sebangsa, setanah air, bahkan ada yang sesuku mungkin, kita bantu mereka. Mudah-mudahan kita ikhtiar yang kita bantu orang-orang soleh
dan semoga menjadi amal soleh buat kita semuanya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afri 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afri 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma sallimna وسلم المسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.